Bab 1. Pesantren Darul Hikmah baru saja selesai menggelar pengajian malam. Para santri mulai kembali ke asrama, membawa kitab masing-masing, tapi ada satu santri yang justru duduk termenung di serambi masjid. Fadli menguap lebar, menatap kitab kuning di tangannya dengan ekspresi frustasi. Kenapa harus banyak sekali hafalan? Keluhnya dalam hati. Di hadapannya, kitab Jurumiyah terbuka, tetapi satu pun pelajaran tentang Nahwu yang tadi dijelaskan Ustaz tak ada yang masuk ke kepalanya. Fadli belum masuk kamar. Suara itu datang dari sahabatnya, Raffi, santri cerdas yang selalu mendapat nilai tinggi dalam setiap ujian. Aku malas belajar, jawab Fadli sambil menutup kitabnya. Kenapa sih kita harus paham Nahwu segala? Bukannya yang penting bisa bicara bahasa Arab? Raffi tertawa kecil. Kalau cuma bisa ngomong, tapi salah irab, bisa beda makna, bro. Contohnya kalau kau bilang Rasulullahi Karimun dan Rasulullahi Kariman, itu artinya beda. Fadli mendengus. Apa bedanya? Sama-sama ngomong Rasulullah itu dermawan. Enggak, kata Raffi. Yang pertama artinya, Rasulullah adalah dermawan, yang kedua malah kayak, Rasulullah sedang didermakani. Kalau salah baca, bisa kacau. Fadli mengerutkan dahi. Ia tidak suka mengakui kalau Raffi benar, tapi otaknya mulai berpikir. Dari kejauhan, seorang santri lain berjalan mendekat. Zaid, santri senior yang terkenal tegas dan tak suka santri malas. Kalian masih di sini? Tanyanya dengan suara dalam. Fadli belum selesai belajar, jawab Raffi. Zaid menatap Fadli dengan sinis. Kau ini santri atau turis? Ngaji yang benar, jangan malas. Fadli mendengus, tapi tidak membalas. Zaid melanjutkan, kalau kau terus begini, ujian Nahwu besok pasti jeblok. Dan kalau gagal, siap-siap kena hukuman dari Ustaz Harun. Hukuman dari Ustaz Harun terkenal berat. Bisa disuruh menghafal satu kitab tambahan dalam waktu semalam. Fadli menelan ludah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zaid pergi. Raffi menepuk pundak Fadli. Kau tahu kan, dia memang keras. Tapi kalau kau sampai gagal, ya wajar dia ngomong begitu. Fadli menghela napas. Baiklah, aku akan belajar. Ia kembali membuka kitabnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fadli benar-benar berusaha memahami Nahwu. Tapi ia tidak tahu, perjalanan memahami ilmu ini akan membawanya pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar lulus ujian. Bab 2. Hari itu, Fadli merasa lebih malas dari biasanya. Pelajaran siang baru saja selesai, dan para santri bersiap kembali ke asrama untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan hafalan sore. Tapi bagi Fadli, waktu istirahat adalah kesempatan emas untuk tidur siang. Zaid, aku balik duluan. Ngantuk banget, sumpah, katanya sambil menguap lebar. Zaid menggeleng, kita masih harus setor hafalan. Kalau kamu terus-terusan malas, kapan kamu lulus, Fad? Fadli hanya terkekeh. Lulus mah urusan nanti. Sekarang tidur dulu, penting. Ia langsung berjalan ke arah asrama, melewati lorong panjang pesantren yang sepi. Udara siang yang panas membuatnya makin mengantuk, dan tanpa berpikir panjang, ia mendorong salah satu pintu kayu di ujung lorong yang biasanya ia gunakan untuk jalan pintas menuju asrama. Namun, begitu pintu itu terbuka, bukannya lorong biasa, Fadli justru melihat sebuah ruangan yang asing. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan rak kitab-kitab kuning yang berjajar rapi, lebih banyak daripada yang pernah ia lihat di perpustakaan pesantren. Cahaya redup dari lampu-lampu gantung kuno menerangi ruangan, memberi kesan seperti berada di perpustakaan dari masa lalu. Loh, sejak kapan ada ruangan seperti ini di pesantren? Gumamnya, rasa penasaran mengalahkan rasa kantuknya. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke dalam. Udara di dalam ruangan terasa sejuk, berbeda dengan hawa panas di luar. Ia berjalan, mendekati salah satu rak dan mengambil sebuah kitab yang terlihat tua, dengan sampul kulit yang mulai retak. Begitu ia membuka kitab itu, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba, tulisan-tulisan di dalam kitab mulai bercahaya. Angin berhembus dari dalam kitab, semakin kencang, hingga, bruk, lantai di bawah Fadli menghilang, dan ia jatuh ke dalam kegelapan. Fadli terbangun dengan tubuh terasa ringan, seperti melayang. Ia membuka matanya perlahan dan melihat langit berwarna keemasan, dengan awan-awan berbentuk huruf-huruf Arab melayang di angkasa. Di kejauhan, ia melihat sebuah kota besar dengan bangunan-bangunan kuno bergaya Timur Tengah. Di setiap sudutnya, terlihat para ulama duduk di halakoh,
mengajar santri-santri yang berpakaian seperti di zaman klasik. Fadli mengedarkan pandangan. Apa ini? Aku ada di mana? Sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Selamat datang, wahai pencari ilmu, di dunia kitab kuning. Bab 3, Dunia, Kitab Kuning. Fadli mengulang kata-kata itu dengan bingung. Ia menoleh ke sumber suara tadi dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih dengan sorban hijau, wajahnya penuh wibawa tetapi senyumnya lembut. Siapa Anda? Tanya Fadli, masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Aku hanya seorang penjaga gerbang ilmu, jawab lelaki itu. Dan kau, wahai santri pemalas, kini berada di tempat yang tidak semua orang bisa masuki. Fadli melongo. Santri pemalas, bukankah begitu? Kau lebih suka tidur daripada belajar, bukan? Fadli merasa tersinggung, tapi dalam hati ia tahu lelaki itu benar. Lelaki tua itu melanjutkan, dunia ini adalah refleksi dari kitab-kitab yang telah dipelajari oleh para ulama. Jika kau ingin keluar dari sini, kau harus membuktikan bahwa kau pantas menjadi bagian dari para pencari ilmu. Maksudnya, kau harus menyelesaikan 100 ujian. Fadli hampir jatuh pingsan. 100. Lelaki tua itu tertawa pelan. Jangan khawatir, kau akan mendapat bantuan jika kau berusaha. Tiba-tiba, angin berhembus kuat. Dari kejauhan, sebuah bangunan besar dengan menara-menara tinggi tampak berdiri megah. Di depannya ada sebuah gerbang raksasa dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah kota ilmu, kata lelaki itu. Di sanalah ujian pertamamu akan dimulai. Gerbang kota ilmu. Fadli berjalan menuju gerbang, matanya terus mengamati sekeliling. Para santri dan ulama yang berlalu lalang terlihat sibuk membaca kitab, berdiskusi, dan menulis dengan pena bulu di atas kertas perkamen. Begitu sampai di depan gerbang, tiba-tiba, brak, sebuah pedang besar jatuh tepat di depan kakinya. Fadli melompat mundur, wajahnya pucat. Dari atas gerbang, muncul seorang penjaga berbaju besi dengan mata tajam. Siapa kau? Hanya mereka yang memiliki ilmu yang boleh masuk ke kota ilmu. Fadli menelan ludah. Aku santri. Aku ingin belajar. Penjaga itu mengangkat pedangnya. Kalau begitu, jawab pertanyaan ini. Jika kau gagal, kau tak akan bisa melewati gerbang ini. Fadli mengusap keringat di dahinya. Oke, pertanyaannya apa? Penjaga itu membuka gulungan perkamen dan membaca dengan suara berat. Apa definisi ilmu menurut para ulama? Jantung Fadli berdegup kencang. Ia mengingat pelajaran di pesantren, tetapi, kenapa sekarang otaknya terasa kosong? Waktu hanya 1 menit, kata penjaga itu. Aduh, aku tahu ini, tapi apa ya jawabannya? Pikir Fadli panik. Ia mencoba mengingat, tapi justru terbayang wajah Kiai saat ia mengantuk di kelas. 30 detik lagi, seru penjaga itu. Fadli menggigit bibir. Jika ia gagal, apa yang akan terjadi? Apakah ia akan terjebak di luar kota selamanya? Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul dari dalam sakunya. Fadli merogoh dan menemukan kitab kecil bersampul hijau yang ia dapatkan sebelumnya. Begitu ia membukanya, tulisan di dalamnya bersinar, dan ia langsung ingat. Ilmu adalah cahaya yang Allah berikan kepada hambanya, dan ilmu harus disertai amal agar bermanfaat. Serunya dengan lantang. Gerbang tiba-tiba bergetar, dan suara berat penjaga terdengar. Jawabanmu benar, kau boleh masuk. Fadli menghela napas lega saat gerbang perlahan terbuka. Tapi sebelum ia bisa melangkah masuk, penjaga itu menambahkan. Tapi hati-hati, di dalam sana, ujianmu baru saja dimulai. Fadli menelan ludah. Ya Allah, ini baru permulaan. Bab 4. Begitu melewati gerbang, pemandangan di dalam kota ilmu membuat Fadli terperangah. Bangunan-bangunan kuno berdiri megah, dengan kaligrafi indah menghiasi dinding-dindingnya. Jalanan dipenuhi oleh para santri yang membawa kitab-kitab tebal, beberapa terlihat mendiskusikan sesuatu dengan wajah serius, sementara yang lain duduk melingkar di bawah pohon besar, mendengarkan seorang ulama yang sedang mengajar. Di kejauhan, sebuah bangunan yang lebih tinggi dari yang lain menjulang ke langit. Di atas gerbangnya tertulis, Madrasah An-Nur. Fadli merasa terpanggil ke sana. Namun, baru beberapa langkah menuju madrasah, seorang anak kecil bertudung biru tiba-tiba menarik lengannya. Kak, jangan ke sana, bisiknya ketakutan. Fadli mengernyit. Kenapa? Bukankah itu tempat belajar? Anak itu menggeleng kuat. Di dalam sana, hanya mereka yang siap diuji yang bisa masuk. Jika kau tidak mampu menjawab soal-soalnya, kau bisa menghilang.
Jantung Fadli berdegup. Menghilang. Maksudnya gimana? Anak itu menelan ludah. Mereka yang gagal menjawab soal di Madrasah An-Nur akan dikunci di dalam kitab selamanya. Fadli langsung merinding. Tapi, aku memang harus ikut ujian di sana, gumamnya. Anak itu menatapnya penuh rasa khawatir. Kalau begitu, semoga kakak berhasil. Tapi ingat, jangan sampai salah jawab. Soal-soalnya sangat sulit. Dengan langkah sedikit gemetar, Fadli melanjutkan perjalanannya menuju Madrasah An-Nur. Di dalam Madrasah An-Nur, begitu melewati gerbang, suasana di dalam madrasah berubah drastis. Jika di luar kota penuh dengan santri yang berbincang dan belajar dengan santai, di dalam sini udara terasa dingin dan sunyi. Di tengah aula utama, ada sebuah panggung besar, dan di atasnya duduk seorang ulama berjubah hitam dengan wajah misterius. Di depannya, terlihat beberapa santri duduk dengan wajah tegang, seolah baru saja menghadapi sesuatu yang mengerikan. Fadli melangkah maju, dan suara ulama itu terdengar menggelegar. Santri baru, sebutkan namamu. Fadli menegakkan tubuhnya. Nama saya, Fadli. Ulama itu mengangguk pelan. Kau siap menghadapi ujian? Fadli menelan ludah. Aku harus siap. Sebuah cahaya muncul di depan ulama itu, membentuk sebuah kitab besar yang melayang di udara. Dari dalam kitab itu, muncul tulisan berkilau. Ujian pertama, ilmu fiqh. Fadli menggigit bibir. Fiqh, wah, ini bakal sulit. Tiba-tiba, ulama itu membaca dengan suara berat. Soal pertama, sebutkan 5 rukun wudhu menurut mazhab Syafi'i. Fadli menegang. Ia pernah mendengar ini di pesantren, tapi kenapa sekarang otaknya terasa kosong? Astagfirullah, kenapa aku gak ingat? Pikirnya panik. Ulama itu menatapnya tajam. Jawab, atau kau akan kehilangan kesempatan. Fadli meremas tangannya. Ia mengingat-ingat pelajaran kiai. Tiba-tiba, dari dalam sakunya, kitab hijau bersinar lagi. Seolah ada suara dalam pikirannya yang membisikkan jawabannya. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ulama itu menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. Benar, kau lulus soal pertama. Fadli menghela napas lega, tapi sebelum ia bisa merasa tenang, ulama itu kembali membuka kitabnya. Ujian kedua, ilmu ulumul hadits. Fadli langsung pucat. Ya Allah, ini baru awalnya. Bab 5. Fadli berdiri kaku, napasnya masih belum stabil setelah berhasil menjawab soal pertama. Tapi ulama berjubah hitam itu tak memberi kesempatan untuk beristirahat. Ujian kedua, ilmu ulumul hadits. Kitab besar kembali melayang di udara, membuka lembaran-lembarannya yang bersinar. Sebutkan perbedaan antara hadits sahih, hadits hasan, dan hadits dhaif. Jantung Fadli kembali berdebar. Ini bukan pertanyaan yang sulit, kalau saja dia tidak malas belajar. Ia mencoba mengingat pelajaran di pesantren, tapi pikirannya terasa kosong. Aduh, aku tahu ini, tapi apa ya bedanya? Waktu terus berjalan, ulama itu menatapnya dengan tatapan dingin. 5 detik lagi. Ya Allah, aku harus ingat. Fadli menggigit bibirnya. Kalau dia salah jawab, apa yang akan terjadi? Namun tiba-tiba, kitab hijau di sakunya bergetar dan bercahaya. Seolah-olah, kitab itu membantunya mengingat. Fadli langsung menjawab dengan yakin. Hadits sahih adalah hadits yang sanadnya bersambung, rawinya adil dan dabit, serta tidak syadz dan tidak memiliki ilat. Hadits hasan hampir sama, tapi rawinya sedikit kurang kuat dalam dabit. Sedangkan hadits dhaif memiliki kelemahan dalam sanad atau rawinya. Hening, ulama itu menutup kitabnya, menatap Fadli dalam-dalam. Kemudian, ia tersenyum tipis. Jawabanmu benar. Fadli menghela napas lega, tapi belum sempat ia bersantai, tiba-tiba lantai di bawahnya mulai bergetar. Apalagi ini, dinding-dinding madrasah berubah, seolah-olah mereka sedang berpindah tempat. Ruangan yang tadinya besar dan luas, tiba-tiba menyempit menjadi sebuah lorong gelap dengan dinding penuh tulisan Arab kuno. Ulama itu berkata, sebelum ujian berikutnya, kau harus melewati lorong ini. Tapi hati-hati, tidak semua orang bisa keluar dari sana. Fadli menelan ludah. Maksudnya, tiba-tiba, brak, pintu di belakangnya tertutup sendiri. Fadli melompat kaget. Astagfirullah, kenapa jadi begini? Tak ada pilihan lain. Ia harus maju. Lorong kitab kuning, perangkap misterius. Fadli melangkah dengan hati-hati di lorong yang sempit. Dinding-dinding di sekelilingnya dipenuhi dengan kutipan-kutipan dari kitab-kitab klasik.
Beberapa di antaranya ia kenali, seperti Sahih Bukhari, Tafsir Jalalain, dan Fathul Muin. Namun, ketika ia mencoba membaca lebih dekat, tulisan-tulisan itu bergerak, huruf-huruf Arab melayang dari dinding, berubah menjadi tinta hitam yang berputar-putar di udara. Dan sebelum Fadli bisa bereaksi, ZRAK, tinta itu menyatu menjadi sosok hitam dengan mata bercahaya merah. Santri malas tidak berhak melewati lorong ini. Suara sosok itu bergema mengerikan. Fadli mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ya Allah, ini apaan? Sosok hitam itu mengangkat tangannya, dan dari balik bayangannya, muncul tali-tali hitam yang melayang, siap menangkap Fadli. Kau hanya bisa lewat jika kau menjawab pertanyaan ini. Fadli langsung berkeringat dingin. Astagfirullah, kenapa setiap langkah selalu ada soal? Suara itu bergema. Ujian ketiga, Ulumul Quran. Sebutkan 3 macam tafsir berdasarkan sumbernya. Fadli terbelalak. Lagi-lagi soal berat. Sementara itu, tali-tali hitam itu mulai bergerak, semakin dekat ke arahnya. Kalau aku gak bisa jawab, aku bakal ditangkap. 10 detik lagi, suara sosok hitam itu semakin menekan. Fadli menutup matanya rapat-rapat. Ayo, ingat-ingat, tafsir ada 3 macam. Tiba-tiba, kitab hijau di sakunya kembali bersinar. Seolah ada suara yang berbisik dalam kepalanya. Tafsir Bil Masur, Tafsir Bir Rai, Tafsir Isyari. Fadli langsung membuka mata dan berteriak. Tafsir Bil Masur, Tafsir Bir Rai, Tafsir Isyari. Hening, sosok hitam itu berhenti bergerak. Lalu, ZRAK, ia meleleh menjadi tinta hitam dan menghilang ke dalam dinding. Tiba-tiba, lorong di depan Fadli terbuka, dan ia melihat sebuah aula besar dengan cahaya terang di ujungnya. Aku berhasil. Tapi sebelum ia bisa merasa lega, brak, dari dalam aula, terdengar suara langkah kaki berat. Seseorang sedang menunggunya di sana. Dengan ujian yang lebih sulit, Fadli menggigit bibir. Ya Allah, kapan ujian ini selesai? Bersambung.